Shalom, selamat malam. Perkenalkan, saya Fausa Syahrira Pupavage dari kelas 12 RPL 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bab 1, bab 4, dan bab 7. Yang pertama, di sini bab 1, yaitu tentang hak asasi manusia di Indonesia. Untuk ayat dasar firman Tuhannya ada di Mazmur 133, 1 Raja-Raja 21 ayat 1-16. Di dalam bab ini mengajarkan mengenai hak asasi. Hak asasi bukan hanya ada di dalam suatu negara saja, namun di dalam Alkitab pun juga mengajarkan yang namanya hak asasi. Ada dua unsur paling penting yang mencakup HAM. Yang pertama ada persamaan dan yang kedua adalah kebebasan. Praktik HAM yang ada di Indonesia salah satunya adalah dengan berdirinya organisasi Budi Utomo sebagai organisasi pertama yang bersifat nasional, berjuang kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Kemudian yang kedua yaitu bab 4, sikap gereja terhadap HAM. Untuk dasar firman Tuhannya terdapat di Matius 22 ayat 37-40 dan Amos 5 ayat 21-24. Seperti Alkitab mengajarkan mengenai kasih, HAM merupakan salah satu contoh praktik kasih dalam kehidupan sehari-hari manusia. Gereja harus dan wajib mencerminkan kasih Kristus, menghargai dan menerima siapapun untuk beribadah dan melayani, tanpa memandang status ekonomi, sosial, maupun fisik. Selanjutnya, bab 7, yaitu tentang hidup bersama dengan orang yang berbeda iman. Untuk dasar firman Tuhannya terdapat dalam Mazmur 133, ayat 7 dan 8. Indonesia merupakan negara dengan beragam agama yang dipersatukan oleh dasar negara kita, yaitu Pancasila. Jadi hidup bersama dengan orang yang berbeda iman dan keyakinan dengan kita seharusnya tidak menjadi penghalang bagi kita untuk iman kita semakin bertumbuh. Justru itu yang akan membuat iman kita semakin kuat dan semakin bertumbuh. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk menjaga perdamaian antar umat beragama. Contohnya yang pertama yaitu saling menghargai ketika agama lain sedang beribadah. Di sini terdapat 3 sikap yang tampak dalam hubungan antar umat beragama. Yang pertama ada eksklusivisme, yaitu sikap yang memandang agamanya sendirilah yang paling benar dan baik. Yang kedua yaitu inklusivisme, mengakui kepelbagaian agama-agama. Setiap orang mengakui eksistensi agama dan penganut agama lain. Kemudian yang ketiga, yaitu pluralisme. Daniel S. Breslauer menyebut pluralisme sebagai suatu situasi di mana bermacam-macam agama berinteraksi dalam suasana saling menghargai dan dilandasi kesatuan rohani meskipun mereka berbeda. Bisa dilihat dari 3 sikap ini, yang paling baik adalah sikap pluralisme. Sikap pluralisme ini mengakui bahwa agama-agama itu saling berbeda semuanya. Namun justru karena berbagai perbedaan yang ada itulah, kita didorong untuk membangun jembatan penghubung untuk saling menolong, saling menghargai, dan bekerja sama untuk kerukunan hidup. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai form pemuritan. Di sini saya akan ambil 3, yaitu yang pertama di 1 Samuel pasal 24. Di sini saya memilih tokoh yaitu Daud. Mengapa? Karena di dalam pasal ini Daud merupakan sosok yang sangat menerapkan apa yang Tuhan ajarkan, yaitu mengampuni dan mengasihi orang yang telah melakukan hal yang menyakiti dirinya. Kemudian, bagaimana kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita, yaitu bisa belajar untuk mengampuni dan melepaskan apa yang membuat kita sakit hati. Untuk prakteknya ini bisa di mana saja dan kapan saja. Kemudian untuk yang kedua, di 1 Raja-Raja 1, di sini saya menyorot tokoh Adonia. Karena dia memiliki ambisi dengan motivasi yang salah, yaitu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan
tatanya sebagai raja. Ini tidak baik karena bisa hancur karena motivasi yang salah tersebut tadi. Jadi untuk penerapannya kita bisa melakukan mungkin memuaskan diri dengan layanan dan dengan apa yang sudah Tuhan percayakan untuk kita. Kemudian ini bisa diterapkan di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya yang ketiga ada di 1 Raja-Raja pasal 21. Di sini tokoh yang saya sorot yaitu Isabel. Dia orang yang serakah karena ingin memiliki hak orang lain. Padahal di Alkitab tertulis, jangan mengingini rumah saudaramu. Penerapannya bisa dengan hidup bersyukur dan mengembangkan apa yang kita miliki. Untuk penerapan bisa di mana saja dan kapan saja. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.